orang tersebut di sisiku nanti. Itu lain lagi cerita. Berarti hukum orang yang mengaku bukan keturunannya itu urusan Allah, urusan Allah. Kalau begitu lapat. Kalau ini lapat jelas Allah sudah mentahkim. Fal jannatu alayya ramun. Berarti maknanya apa? Allah telah memutuskan hukum. Nah, tugas gua menyampaikan keputusan hukum yang telah Allah putuskan, gitu loh. Misalkan gua contoh macan putih ahli neraka. Guanya bilang sama orang, Bang Pribumi, qala Rasulullah bla 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 bla. Ternyata dalam makna itu bahwa macan putih ahli neraka. Itu gue terang menyampaikan hukum yang udah diputuskan oleh Allah agar Bang Pribumi tahu. Sama sekarang gue lagi memutuskan hukum yang diputuskan oleh Allah agar kalian semua tahu bahwa Ba'alawi itu ngaku-ngaku cucu yang bukan kakeknya, gitu loh. Hukum Ba'alawi ini apa? Haram. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya Tengku. Bentar. Sebentar. Nanti dulu, Bang itu. Hati ya. Nanti dulu. Nanti. Ini kan dia itu Said Qori lagi menjelaskan tentang hadis dan hukum haram dan halal dan juga neraka dan juga penghukuman Allah. Malampir sudah jelas belum dengan penjabaran itu Said Qori? Iya, hadisnya itu untuk yang qot'i yang sudah jelas tidak tersambung gitu kan. Sementara perdiskusian ini kan masih berlanjut, belum ada finishnya toh. Kenapa kok bisa langsung udah finish gitu, Bang Macan Putih, udah finish. Cuma Ba'alawi ini kagak mau finish, maunya ngaku cucu Nabi. Satu, secara data ya dia tidak bisa membuktikan kalau Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa melalui riwayat yang mutasil dari kitab-kitab yang muktabar, gitu. Dia hanya memberikan narasi bohong. Dia bilang di kitab anu, ketika kita cari isi kitab anu enggak ada isinya si anu, isinya malah si ini, gitu loh. Paham? Iya, gitu. Perbedaan pendapat tentang definisi suhra. Ini bukan perbedaan kan pendapat tentang definisi, nggak ada beda pendapat tentang definisi, nggak ada. Bukti nyata aja gini. Perbedaan tentang definisi itu terserah. Yang jelas hari ini coba tunjukkan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa dari kitab yang ada di abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Coba. Nggak ada. Itu kaidah dari mana? Kitab sezaman itu kaidah dari mana itu? Loh, kitab sejaman ditanya kaidah dari mana? Terus gue tanya, lo ngerti nggak makna kitab sejaman? Apa yang dimaksud makanya kitab saya tanya, sejaman? itu kaidah dari mana kitab sezaman itu mengharuskan? Saya tanya dulu, kamu bilang kitab sejaman, makna kitab sejaman tahu nggak? Waduh, nggak selesai. Lu ditanya balik. Saya tanya itu kaidah kitab sezaman itu dari mana itu? Menetapkan harus kitab sezaman itu. Gue jawab kaidah kitab sejaman. Gue jawab, fa'lam annal masadir allati yumkinu an nastaqiya bihan nasaba wa yajibu antakuna minal kutubil kadimah. Ketahuilah oleh kamu bahwasanya ya sumber-sumber yang memungkinkan untuk menemukan nasab seseorang ya wajiblah sumber tersebut berasal dari kitab-kitab yang terdahulu. Makna kitab-kitab terdahulu sekira-kira ya orang yang ada di zaman itu lebih dekat dengan orang itu dari mengetahui dasar usul mereka, dasar sumber keadaan nasab mereka, atau diketahui oleh diri mereka dan selain dari kabilah mereka. Itu kaidah itu. Di mana kamu lihat kaidah itu? Di dalam ilmu nasab. Kitab apa? Kitab Usuli Ilmin Ansab. Oke? Gua udah kasih data nih.
keterangan wajib kitab sejaman. Sekarang gua tanya sama lo, tunjukkan dalil mana menolak kitab sejaman. Mana sumber yang kamu dapatkan bahwa kitab sejaman tidak dibolehkan untuk mengungkap sesuatu kebenaran? Coba sebutkan. Ulama mana yang menolak sumber sejaman? Ya, mengharuskan kitab sezaman itu adalah bid'ah dolal. Kowe iki ngomong apa to, Chan? Macan putih. Bentar, Tengku. Orang ini nggak ada ilmu. Tadi tak kejar-kejar. Sebentar, Bang Kadit, bentar. Bentar dulu ya, jangan nyap dulu. Said Qori sedang mempertanyakan di kitab mana yang apa saya tadi, mohon diulangi, mungkin saya kurang itu. Saya sudah tadi menjelaskan kitab ilmu nasab yang menjelaskan wajib menemukan sesuatu kaidah, sesuatu penasaban nasab orang ya, yang berasal dari kitab qadimah, kitab-kitab terdahulu. Makna kitab terdahulu itu sekira-kira orang yang ada di zaman itu lebih dekat zamannya dengan orang itu, gitu loh. Ya, mari kita itu cari. Sebentar. Sekarang gantian tanya. itu Gua udah kasih itu dalil penjelasan. tuh. Ini sebentar. Gini Said. Kan dari tadi Mak Lampir bertanya dari awal, terus sama Said Qori menjawabnya dengan lugas, dengan dalil, dengan kitab, ya. Sekarang izinkan Said Qori menanyakan balik ke kamu, Pir. Jangan tertipu Gitu loh, Pir. dengan dalil-dalil Said Qori. Bukan tertipu atau tidak, Pir. Jangan kamu bernarasi tertipu atau tidak. Kamu sudah bertanya dengan Said Qori dan dijelaskan secara tegas. Kamu terima atau tidaknya itu kan hak kamu. Gitu loh. Sekarang izinkan Said Qori bertanya balik ke kamu. Itu namanya diskusi, Pir. Bukan kamu aja yang bertanya. Gini loh, Bung. Belum jelas, Bung. Maksudnya itu kaedah-kaedah untuk mengisbat nasab itu apa saja gitu kan? Apakah cuma harus kitab sezaman kan begitu? Kan banyak kaedah-kaedah untuk mengisbat nasab. Itu nanti dibahas lagi Itu setelah nanti aku Said jawab. Qori. Ya, nanti itu dijawab lagi, tapi biarkan Said Qori dulu mempertanyakan dulu. Gitu loh. Dalam berdiskusi itu, Pir, nggak ada, Pir, pertanyaan terus ya kamu lontarkan tapi kamu tidak mau menerima pertanyaan balik. Nggak ada diskusi seperti itu, Pir. Ya. Jadi kamu dengarkan sekarang dulu gantian Said Qori bertanya. bertanya. Monggo, Said. Jawab dengan lugas, tangkas dan berilmu dan berdata ya. Ya. Pertanyaan saya, tolong tunjukkan kitab nasab mana atau makalah ulama mana, pendapat ulama mana, sebutkan nama kitabnya, perkataan ulama itu yang menyatakan haram berpegang kepada kitab sejaman atau Ya, tidak boleh berpegang kepada kitab sejaman. Silakan. Ya tidak haram lah. Justru kitab sezaman itu bagus kalau ada, tapi bukan salah satu-satunya untuk mengisbat nasab. Stop. Ber, Bukan itu Ber. yang saya pertanyakan. Ber, Yang didengarkan saya baik-baik. pertanyakan, tolong dijawab. Tadi saya menyatakan kalimat fayajibu antakuna minal kutubil kadimah. Wajib hukumnya mengambil daripada kitab-kitab terdahulu yang ada di masanya. Oke? Saya sudah katakan wajib. Berarti kalau adanya wajib, lawanannya haram. Gitu loh. Oke? Sekarang saya tanyakan, tunjukkan satu makalah ulama yang menyatakan haram mengambil dari kitab sejaman atau menyatakan bahwa tidak boleh ambil kitab sejaman atau menafikan kitab sejaman. Silakan. Kitab sezaman kok dinafikan? Sampai mewajibkan hanya dengan kitab sezaman. Sementara Saya kitab sezaman tanya dijawab. Kamu tadi tidak menerima keterangan kitab sejaman, minta dalil. Setelah saya memberikan dalil, saya menolak dalil itu. Saya pakai kitab. Kedua, saya bertanya sama kamu, tunjukkan orang ulama mana yang menolak kitab sejaman. Tunjukkan kitab apa?
Ya kitab Jangan sezaman betul-betul. mana ada yang menolak. Kalau adalah kitab Kalau sezaman itu tidak ada baguslah, yang menolak gitu loh, kitab maksud saya. sezaman, berarti keterangan saya sudah menjadi bukti bahwa wajib adanya kitab sezaman. Tidak Gitu loh. wajib, itu cuma Aduh. pendukung. Lo payah gitu loh. jibu, Kata pendukung. payah jibu. Lampir, Bentar. lampir. Bentar, Ora bentar. jelas ngono. Bentar, Said, biar saya ambil alih dulu. Biar saya ambil alih dulu, biar saya ngomong dulu sama Pir. Pir, ya, waktu kamu bertanya tentang kitab sejaman, dijelaskan oleh Said Qori tentang kitab sejaman. Sudah jelas, gamblang, dan tegas. Nah, kamu tetap membantahnya. Nah, sekarang Said Qori bertanya sama kamu, ulama mana, makalah mana yang membatalkan bahwa tidak perlu menggunakan kitab zaman? Itu pertanyaan Said Qori, gak usah muter-muter kemana. Kamu bisa menyebutkan enggak? Enggak gini, kamu gini, nanti dulu. Ini. Kamu bisa menyebutkan enggak? Gitu loh. Nama ulamanya, nama kitabnya. Dengar dulu. Coba biarkan Gitu saya loh. bernarasi dulu. Bernarasi bukan menjadi jawaban. Yang butuh itu dari Said Qori itu adalah jawaban, Pir. Saya ini Pir. Iya, jawabannya Saya tidak begini. memotong. Iya, jawabannya begini. Kitab sezaman itu, kalaupun ada kitab sezaman bagus untuk apa? Untuk pendukung gitu loh. Tapi bukan kitab sezaman itu satu-satu untuk mengisbat nasab seseorang. Kalau tidak ada kitab sezaman itu batal, ya tidak seperti itu kaedah dalam mengisbat Mas. nasab gitu loh. Mas baca itu Arabnya. Coba baca itu Arabnya. Coba baca Arabnya surah sesuai dengan matanya itu yang gue tulis di bawah tuh. Ayo. Nggak bisa baca. Ini memutar-mutar. Itu Pir. Udah Said, jangan Said diam dulu. Biarkan dia membaca juga. Kamu bisa tidak membaca yang telah ditulis oleh itu? Tengku Qori, Said Qori. Pir. Iya, nggak bisa baca. Iya. Kalau tidak bisa baca Pir, berarti diskusi ini kan bisa dibilang batal. Diskusi Bukan ini. kita Iya, diskusi batal. santai saling bertukar pikiran tadi dong. Ya, kalau bertukar pikiran Pir, bukan tanya jawab. Kalau tukar pikiran Lo bukan boleh tanya dong saya jawab. mempertanyakan, masa harus mengharuskan kitab sezaman, gak ada kitab sezaman batal? Yuk batal semua nanti, turunkan semua nanti. Itu loh maksud saya. Coba buktikan yang mana yang rungkat yang nggak ada kitab sejaman. Ayo. Salah satunya nasab siapa yang batal? Selain Ya, nasabnya Pak Alawi. Banyak. Siapa? Banyak nggak Ya, ada Pak, sebutin. bukti. Aduh. Aduh. Oke. ini Sekarang loh saya ganti pribumi. tanya deh. Saya ganti tanya yang ringan lagi. Al-masadir di situ maksudnya apa? Apa perbedaan al-masadir dengan al-maraji? Kenapa ulama di situ tidak menyebutkan kata-kata innal maraji, tapi menyebutkan innal masadir? Coba, bedanya apa antara masadir dengan maraji? Nggak paham saya, nggak paham. Kau pun gak paham, kau ngomong pun. Udah diam, Bang Habib diam. Jangan biarkan saja Said Qori dengan Mak Lampir dulu. Karena apa? Mak Lampir ini narasinya dia cuma mengimanin saja, gitu loh. Hanya mempercayai tanpa melihat bukti dasarnya, tanpa mencari tahu dasar-dasar bukti-bukti yang ada, gitu loh. Makanya Said Qori menjelaskan dengan gamblang, dia kalau orang cuma mengimani, dia tetap akan berpegang teguh dengan pendirian dia, gitu. Iya, Jadi ini contohnya begini gak Bang Pribumi? Contohnya begini nih. Bang Pribumi mengaku anaknya tentara. Ya saya mengimani saja. Sampai anak tentara ya saya iya kan aja gitu. tanpa harus kamu harus tahu itu silsilah saya gitu. Kamu tidak harus seperti itu. Enggak. Langsung percaya, Ya, langsung enggak percaya usah aja lah, gitu. Ya harus percaya lah, percaya Ya, aja itulah lah. Apa ruginya kan saya itu percaya? Itu contohnya nggak kredibel. Itulah Ini yang contohnya namanya nggak kredibel. mengimani. Kalau orang mengimani ya seperti itu, memang hanya mengandalkan percaya saja, tanpa kamu mencari tahu saya Itu ini bid'ah benar itu. nggak anak tentara, gitu loh. Berarti si macan putih itu ahli bid'ah. Ahli bidah. Lah iya justru mewajibkan kitab sezaman harus dengan kitab sezaman itu adalah bid'ah dolal. Lo kok minta doa? Ini kamu baca dong kalimatnya, jangan lempar batu sembunyi tangan. Nggak bisa baca sebaca ini ya.
innal masadira, sesungguh sumber asli, ya, artinya karya tulis tangan langsung, ya, allati yumkinu, artinya gini, innal masadira, sesungguhnya kitab asli, nah gitu loh, allati tumkinu, yang kitab asli itu mungkin kami dapatkan untuk menetapkan satu nasab, ya, yajibu antakuna, wajiblah kitab masadir tersebut minal kutubil kadimah, berasal dari kitab-kitab terdahulu. Contoh, ketika ada kitab nasab yang ada di abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, ada kitabnya, gitu loh. Maka untuk memverifikasi orang yang ada di abad itu, wajib untuk berpegangan kepada kitab yang ada di jabat itu, namanya kitab terdahulu yang dari kita. Kecuali nih, kitab yang ada, kitab nasab yang ada di abad kelima, keenam, ketujuh, nggak ada karangannya, nggak ada kitab nasab itu baru dimulai di abad 10, atau kitab nasab baru dimulai di abad 8, ya, maka tidak wajib berpegang kitab terdahulu. Kenapa? Karena nggak ada kitabnya. Lalu bagaimana mendapatkannya? Melalui riwayat simai, lalu dibukukan dari orang yang siqah, gitu loh maksudnya. Sekarang ada kitabnya, mungkin kita dapatkan. Seperti apa? Tahzibul Ansab abad keempat, kelima, ya, Al-Muntaqilah abad kelima, ya, Ibnu Tabaqat Fuqahaul Yaman Ibnu Samurah abad kelima, ada kitabnya. Syajarah Al-Mubarakah ada. Al-Majdi abad keempat, kelima, ada. Terus Al-Fakhri ada, Al-Majid, Al-Asili ada. Kitab yang terdahulu itu ada. Ya, coba wajib jelaskan. berpegang kepada kitab terdahulu. Ya, coba jelaskan Gitu. kepada saya masadir, perbedaan masadir dengan maroji itu apa? Nah, masadir itu adalah sumber di mana langsung atas tulisan musannifnya, itu namanya masadir. Kayak al-um, ketika saya mengalang kitab, lalu saya berkata qultu ya hadza halal kama fit tuhfah, berarti tuhfah itu adalah masadir, gitu loh. Kenapa tuhfah masadir? Karena isinya dikarang langsung oleh Ibnu Hajar, itu namanya masadir. Ketika saya mengatakan kama fil maka itu yang saya ambil dari isi al-um, itu namanya masadir. Kalau maroji apa? Maroji adalah sumber yang saya ambil daripada isi kitab, di mana isi kitab itu juga mengambil dari sumber yang tersebut. Misalkan kama fi tuhfah, begitu saya lihat di tuhfah, matan itu disebutkan kama fi tahzib, gitu loh. Nah, itu namanya maroji. Artinya sumber itu adalah penukilan yang didapatkan langsung dari orang yang ada di zaman itu namanya masadir. Kalau maroji, sumber yang didapatkan dari ulama yang ada di mutakhirin, di kemudian yang jauh daripada zamannya, itu maroji namanya. Udah paham belum? Gimana, Udah Bin? paham belum? Paham dengan penjelasan Syafi'i, jangan kamu bantah. Kamu kan perlu penjelasan, jangan kamu bantah. Kamu hanya mendengarkan. Yang pertanyaannya, kamu sudah paham belum dengan penjelasannya? Aduh. Udah, gini aja. Udah. Gini, udah. Nanti malahan gini, bentar. Mending saya potong aja diskusi ini, tidak akan ada ujungnya. Nanti malah saya cari ujung-ujungnya, malahan keluar kata-kata mutiara dan emosi. Mending kita balik aja ke topik lain. Mungkin ini ada Abang Hababah, ya, ada Bang Alien, ada Bang Kabib, ada Bang Dean. Mungkin. Assalamualaikum saudara.